Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marndoro Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi seputar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi pengadaan seleksi PTK tahun 2024 tahap kedua. Pada kesempatan kali ini saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru, di mana inilah informasi penting tentang penyesuaian jadwal resmi PTK tahun 2024 tahap 2 telah dirilis. Wajib kepada seluruh pelamar mengetahui tanggal seleksi dan pengusulan NIP. Inilah info penting dari Badan Kepegawaian Negara per Mei tahun 2025. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Badan Kepegawaian Negara dalam artikel video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTK tahun 2024 tahap kedua. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Situs Badan Kepegawaian Negara di mana telah resmi mengumumkan perubahan jadwal yang proses seleksi rekrutmen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja PTK untuk tahun anggaran 2024 tahap kedua. Kenapa Bapak Ibu? Informasi ini tertuang dalam surat edaran bernomor 7199-B datar KS titik 04.01 garing SD garing E garing 2025 yang telah diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2025 kemarin. Sesuai surat tersebut, penyesuaian ini mencakup seluruh tahapan seleksi mulai dari pengumuman peserta, pelaksanaan ujian kompetensi, hingga usul penetapan nomor atau NIP P3K. Surat bersifat penting Bapak Ibu ditunjukkan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian instansi pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sesuai jadwal ini penyesuaian dengan ketentuan dalam surat Badan Kepegawaian Negara sebelumnya yang menetapkan batas akhir penetapan NIP P3K pada tanggal 10 September tahun 2025. Perubahan jadwal seleksi PTK kerap membuat peserta kebingungan, terutama bagi guru tenaga honorer, tenaga kesehatan, dan pelamar teknis lainnya yang telah menyiapkan diri berbulan-bulan sebelumnya. Tanpa pemahaman yang lebih tepat dan jelas, maka jadwal terbaru ini banyak peserta berisiko melewatkan tahapan penting. Yang pertama, dampak penyesuaian jadwal. Dalam keterlambatan pengusulan NIP, jika instansi atau peserta tidak mengikuti sesuai jadwal ini dengan cermat, proses pengangkatan dan pembayaran gaji pertama PTK akan tertunda. Menurut Badan Kepegawaian Negara menetapkan batas akhir usul penetapan NIP adalah 10 September tahun 2025. Kenapa? Gangguan dalam proses administrasi, dokumen seperti daftar riwayat hidup atau DRH, dan daftar pendukung lainnya yang harus segera disiapkan untuk menghindari kegagalan proses administrasi. Pengaruh terhadap target nasional pengangkatan ASN. Pemerintah menargetkan penyelesaian penataan tenaga honorer sebelumnya akhir tahun 2024. Penundaan dan kekacauan dalam jadwal seleksi PTK tahap kedua bisa memperhambat pencapaian target tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama, poin-poin penting dari penyesuaian jadwal PTK tahun 2025. Pelaksanaan seleksi kompetensi berlangsung sejak tanggal 22 April hingga 31 Mei 2025. Ini adalah tahap krusial yang menentukan kelulusan utama. Nilai hasil seleksi akan diolah dan diumumkan antara 16 hingga 30 Juni 2025. Hasil ini akan menentukan siapa saja yang lolos untuk proses pengangkatan lebih lanjut. Dokumen DRH harus diisi dan diserahkan oleh peserta yang lulus seleksi mulai tanggal 1 sampai 31 Juli 2025. Keterlambatan dalam proses ini dapat mengagalkan pengusulan NIP. Usulan penetapan NIP PTK dijadwalkan antara 1 Agustus hingga paling lambat pada 10 September 2025. Ini adalah tenggat waktu telak dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang kedua, solusi dan tindakan segera. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk segera cek ulang pengumuman dari instansi masing-masing. Banyak instansi belum menyampaikan ulang penyesuaian jadwal ini kepada pelamar. Siapkan dokumen administrasi mulai sekarang. Jangan menunggu pengumuman hasil untuk memulai menyiapkan diri untuk mengisi DRH, ijazah, surat pengalaman kerja, dan dokumen lainnya. Pantauan informasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara Bapak Ibu dan SSCSN. Jangan hanya mengandalkan kabar dari media sosial saja atau grup tidak resmi.
Manfaatkan waktu tambahan untuk memperkuat kompetensi teknis. Gunakan sisa waktu hingga akhir Mei untuk mengikuti pelatihan simulasi, CAT atau tryout online. Pastikan instansi mengusulkan BKD, dinas terkait atau dinas pendidikan atau RSUD. Juga mengikuti pembaharuan jadwal ini, koordinasi internal sangat penting untuk memastikan usul NIP tidak tertunda. Yang ketiga, hubungan antara agenda nasional. Dalam penyesuaian ini, Bapak Ibu, jadwal ini terjadi di tengah komitmen pemerintah menuntaskan status tenaga honorer di seluruh Indonesia. Reformasi birokrasi tidak hanya berhasil tanpa menyelesaikan pengangkatan ASN berbasis melalui jalur PTHK. Maka dari itu, kejelasan dan kepatuhan kepada jadwal menjadi elemen kunci dalam mendukung kebijakan nasional ini. Jangan tunggu informasi beredar secara resmi. Segera, yang pertama tandai semua dengan waktu penting seperti yang diutarakan di atas. Yang kedua, cek akun SSCSN secara berkala. Siapkan seluruh berkas yang dibutuhkan sejak sekarang. Dan yang terakhir, konsultasikan dengan instansi tempat mendaftar bila menemui kendala administrasi. Berikutnya, diharapkan kepada seluruh pelamar membagikan informasi ini kepada rekan sesama pelamar agar tidak ada yang ketinggalan informasi. Periksa kembali akun SSCSN dan koordinasi dengan instansi Anda sekarang, dan jangan lewatkan batas waktu untuk mengusulkan NIP yang terakhir pada tanggal 10 September tahun 2025. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu. Inilah tahapan seleksi PTHK tahun 2024 tahap kedua ini yang akan segera berakhir. Di dalam penyesuaian jadwal terbaru dari Badan Kepegawaian Negara, diharapkan kepada seluruh pelamar untuk bisa melihat secara terperinci tahapan persiapan bagi mereka yang telah dinyatakan lulus atau tidak lulus dalam seleksi PTHK tahun 2024 untuk segera mempersiapkan berkas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.